Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdil fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'du. Segala puji hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang menciptakan alam semesta ini, Tuhan yang mempunyai kekuasaan yang tidak terbatas, Tuhan yang mempunyai kasih sayang, yang memiliki kasih sayang sifat rahman dan rahimnya kepada ciptaannya. Salawat dan salam marilah sama kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, tabi'in, para aulia, dan orang-orang yang sampai sekarang tetap istiqomah di dalam menjalankan syariatnya. Alhamdulillah, pada kesempatan ini dalam program bahasan agama di Audio Rahim bin Ali Channel yang saya angkat dalam tulisan Taufik Jafri dengan berjudul Jika Pintu Telah Terbuka. Mudah-mudahan bahasan agama ini, ngaji bareng bersama ini dapat memberikan keteduhan hati kepada kita, semangat untuk tetap mensyukuri nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita semua. Jika pintu telah terbuka, jika pintu rahasia telah terbuka, maka warna hitam pun menjadi putih. Jika pintu rahasia telah terbuka, tak ada lagi masalah pelik yang menyakitkan hati. Jika pintu rahasia telah terbuka, segala yang tampaknya menyusahkan justru menyimpan nilai yang menyenangkan. Jika pintu rahasia telah terbuka, orang-orang beriman bersyukur tiada habisnya. Dan jika pintu rahasia telah terbuka, akan melangkah kaki-kaki suci ke dalam surga. Hari kiamat adalah hari terakhir usia dalam alam semesta, di mana pada saat itu manusia dihadapkan pada suatu keadaan yang sangat mensengsarakan, sampai-sampai digambarkan seorang ibu yang menyusui pun tak lagi mengeluarkan anaknya, saking dahsyatnya di hari itu. Di dalam Al-Quran surat Al-Hajj, surat ke-22 ayat 2, ingatlah pada hari ketika kamu melihat kegoncangan itu, lalailah semua wanita yang menyusui anaknya dari anak yang disusuinya, dan gugurlah kandungan segala wanita yang hamil. Dan kamu lihat manusia dalam keadaan mabuk, padahal sebenarnya mereka tidak mabuk, akan tetapi azab Allah itu sangat keras. Begitu hebatnya hari akhir itu, sehingga manusia seperti dalam keadaan mabuk. Gunung-gunung berterbangan bagaikan debu, langit pun terbelah. Saat itu wanita yang sedang hamil menjadi gugur kandungannya. Semua takut akan datangnya hari pembalasan,
yang dahulu didustakannya. Itulah azab Allah yang bagi manusia yang selalu ingkar. Tetapi di balik peristiwa menggiriskan itu, ada wajah-wajah gembira karena ia telah berhasil dalam kehidupannya. Saat itu, mereka akan bertemu dengan kebahagiaan sesungguhnya yang telah diimpikan dan ditunggunya sejak lama. Seperti yang disampaikan di dalam surat Al-Waqiah ayat 1 sampai 12. Apabila terjadi hari kiamat, terjadinya kiamat itu tidak dapat didustakan kejadian itu. Yang satu merendahkan golongan dan meninggikan golongan yang lain. Apabila bumi digoncangkan sedasat-dasatnya dan gunung-gunung dihancurkan lulukan sehancur-hancurnya, maka jadilah dia debu beterbangan dan kamu menjadi 3 golongan, yaitu golongan kanan. Alangkah mulianya golongan kanan itu, dan golongan kiri, alangkah sengsaranya golongan kiri itu. Dan orang-orang yang paling dahulu beriman, merekalah yang paling dulu masuk surga. Mereka yang paling dulu masuk surga, dan mereka itulah orang-orang yang didekatkan kepada Allah, berada dalam surga kenikmatan. Kemudian di dalam surat Al-Haqqah ayat 1 sampai 22, hari kiamat, apakah hari kiamat itu? Dan tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Kaum Tasmud dan Ad telah mendustakan hari kiamat. Adapun kaum Tasmud, maka mereka telah dibinasakan dengan kejadian yang luar biasa. Sedangkan kaum Ad, mereka telah dibinasakan dengan angin yang sangat dingin lagi kencang. Ya Allah menimpakan angin itu kepada mereka selama 7 malam dan 8 hari, terus menerus. Maka kamu lihat kaum Ad pada waktu itu, mereka mati bergelimpangan seakan-akan mereka tunggul-tunggul pohon korma yang telah kosong. Maka apabila sangkakala ditiup, sekali tiup, dan diangkatlah bumi dan gunung-gunung, lalu dibenturkan keduanya sekali bentur. Maka pada saat itu terjadilah hari kiamat, dan terbelalah langit. Karena pada hari itu langit menjadi lemah, dan malaikat-malaikat berada di penjuru-penjuru langit. Dan pada hari itu 8 orang malaikat menjunjung arsy Tuhanmu di atas mereka. Dan pada hari itu kamu dihadapkan kepada Tuhan. Tiada sesuatu pun dari keadaanmu yang tersembunyi bagi Allah. Adapun orang-orang yang diberikan kepadanya kitabnya dari sebelah kanannya, maka ia berkata, ambillah, bacalah kitab ini. Sesungguhnya aku yakin bahwa sesungguhnya aku akan menemui hisab terhadap diriku. Maka orang-orang itu berada dalam kehidupan yang diridai dan masuk surga yang tinggi. Di dalam surat Al-Ghasasiyah ayat 1 sampai 13, sudah datangkah kepadamu berita hari pembalasan? Banyak muka pada hari itu tunduk terhina, bekerja keras lagi kepayahan, memasuki api yang sangat panas, diberi minum dari sumber yang sangat panas. Mereka tidak memperoleh makanan selain dari pohon yang berduri, yang tidak menggemukkan dan tidak pula menghilangkan lapar. Di sisi lain banyak muka pada hari itu berseri-seri, merasa senang karena usahanya. Dalam surga yang tinggi, tidak kamu dengar di dalamnya perkataan yang tidak berguna. Di dalamnya ada mata air yang mengalir, di dalamnya ada tahta-tahta yang ditinggikan. Di dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 106 dan 107, pada hari waktu itu ada muka yang putih berseri, dan ada pula muka yang hitam muram. Adapun orang-orang yang hitam muram mukanya, dikatakan kepada mereka,
Kenapa kamu kafir? Sudah kamu beriman. Karena itu rasakanlah azab disebabkan kekafiranmu. Adapun orang-orang yang putih berseri mukanya, maka mereka berada dalam rahmat Allah, surga mereka kekal di dalamnya. Ternyata di balik peristiwa kiamat yang sangat menggiriskan itu, terdapat wajah-wajah gembira yang wajahnya putih berseri, karena telah dekat waktunya bagi mereka untuk mendapat kenikmatan tak terhingga, sebagai balasan dari Sang Maha Kuasa atas jeripayanya ketika di dunia. Ada sebuah kesimpulan indah dari semua yang telah kita baca dan kita pahami bersama, bahwa bagi orang-orang yang beriman, apa saja yang tampaknya sulit, pada hakikatnya adalah mudah. Apa saja yang tampaknya gelap, pada hakikatnya adalah terang. Dan apa saja yang tampaknya hitam, pada hakikatnya adalah putih. Mengapa bisa demikian? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Maha Pembuka pintu rahmat, telah menghendakinya. Semoga kita semua bisa menjaga iman di dada agar perilaku tetap terpelihara. Hanya kepada Allah lah kita berlindung, hanya kepadanya maghfirahnya kita berpayung. Semoga segala dosa, kesalahan, kealpaan dan kelalaian kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan memohon ampunan, ridha dan kasih sayangnya, marilah kita berbenah diri agar kita bisa kembali ke hadirat ilahi dengan hati bersih, hati yang selalu terjaga dari sifat yang tercela, yang di dalamnya bersemayam jiwa mutmainah. Terima kasih sudah hadir di Lode Rahim bin Ali Channel. Mudah-mudahan bahasan agama ini menjadi evaluasi buat kita semua untuk bersiap-siap menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.